Proses naturalisasi 3 pemain keturunan tak terkejar, Timnas Indonesia tanpa Sandy Walsh DKK lawan Curaçao. Timnas Indonesia hampir pasti tanpa 3 pemain keturunan yang sedang menyelesaikan naturalisasi saat melawan Curaçao di FIFA Matchday 24 dan tanggal 27 September tahun 2022 mendatang. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sain Patinama hampir pasti tak terkejar. Perlu diketahui 3 pemain tersebut telah melengkapi dokumen dan sudah sampai di DPR RI. DPR RI baru saja memasuki masa reses dari tanggal 8 Juli hingga tanggal 15 Agustus tahun 2022. Pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, Komisi X DPR RI menggelar rapat dengan Menpora RI terkait pemberian status warga negara Indonesia, WNI, kepada 3 pemain keturunan. Akan tetapi DPR mengatakan bahwa mereka akan membahas permohonan naturalisasi ini pada bulan September. Komisi X DPR RI dan Kemenpora RI sepakat akan membahas pertimbangan kewarganegaraan RI bagi atlet sepak bola dilakukan pada awal September tahun 2022, sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube Komisi X DPR RI Channel. Sebagai informasi, untuk awal September tahun 2022 adalah pembahasan awal naturalisasi, sedangkan pembahasan tingkat 2 kemungkinan akan dilakukan pada September tahun 2022. Selain itu, pembahasan juga dilakukan bersama Komisi 3 DPR RI. Dengan begitu, kemungkinan besar naturalisasi 3 pemain keturunan tidak akan terkejar sebelum FIFA Matchday 24 dan tanggal 27 September tahun 2022. Pernyataan Menpora RI, Zainuddin Amali juga memperkuat kemungkinan tersebut. Kita jadwalkan September, karena kita harus sesuaikan jadwal. Kemarin karena saya ada kegiatan, baru kita rencanakan awal September, ucap Zainuddin Amali saat ditemui seusai rapat, tanggalnya nanti kita lihat. Saya harus menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan saya juga, sambung pria kelahiran Gorontalo itu. Proses naturalisasi lebih dulu kemungkinan untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh, sedangkan Sain Patinama yang mengumpulkan dokumen belakangan, akan dinaturalisasi selanjutnya. Lima wajah baru pada TC Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023, siap bersaing demi bela negara. Timnas Indonesia U20 akan berlaga pada kualifikasi Piala AFC U20 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 14 sampai tanggal 18 September tahun 2022. Sebanyak 36 pemain sudah disiapkan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A kualifikasi Piala AFC U20 2023. Nantinya, pasukan Sintayong itu akan bersaing dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Dalam daftar nama yang dipanggil merupakan pemain-pemain berkualitas terpilih. Pelatih Sintayong tentu ingin membentuk skuad yang tangguh dan bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Menariknya, ada sejumlah nama yang masih asing dalam daftar tersebut. Para wajah baru itu sepertinya ingin dilihat kemampuannya oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Lantas, siapa saja pemain wajah baru yang turut dipanggil untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2023? Berikut ini 5 di antaranya yang berpotensi memberikan kejutan di Timnas Indonesia U20. Muhammad Akrom merupakan nama asing yang dipanggil Sintayong. Muhammad Akrom saat ini membela klub Liga 2, yakni Persikap Bandung. Muhammad Akrom terbilang baru gabung Persikap pada Mei tahun 2022. Namun, performanya cenderung menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia itu. Muhammad Akrom bermain di posisi penyerang. Kehadirannya menjadi solusi untuk lebih mempertajam lini depan Timnas Indonesia U20. Ginanjar Wahyu merupakan wajah baru yang ada untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20. Ginanjar saat ini memperkuat Persija Jakarta. Dia bisa bermain multifungsi yakni sebagai gelandang serang atau penyerang. Kelebihan itu menjadi keuntungan baginya agar bisa menembus skuad inti Timnas Indonesia U20.
Ginanjar sejauh ini sudah 4 kali bermain untuk Persija di BRI Liga 1 2022-2023. Wajar bila namanya masuk daftar panggilan pada pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Muhammad Widi Syarif bakal meramaikan persaingan di lini depan Timnas Indonesia U-20. Pemain Persebaya Surabaya itu merupakan penyerang muda yang punya kemampuan gemilang. Muhammad Widi Syarif punya pengalaman panjang di Persebaya Surabaya. Widi pernah membela tim Elite Pro Academy, EPA, hingga skuad senior Bajul Ijo. Pelatih Aji Santoso mencium bakat besar yang dimiliki Muhammad Widi Syarif. Situasi yang sama sepertinya juga dirasakan pelatih Sintayong sehingga memanggilnya ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Aditya Arya merupakan kiper muda milik Persebaya Surabaya. Aditya Arya baru saja promosi ke tim senior Persebaya pada Juli tahun 2022. Aditya memiliki postur tubuh yang ideal sebagai penjaga gawang yakni 183 cm. Kehadirannya tentu menjadi tambahan kekuatan di bawah mistar gawang. Aditya Arya bakal menjadi penantang Cahya Supriyadi yang sebelumnya dipercaya oleh pelatih Sintayong. Menarik untuk menantikan aksi-aksi dari Aditya Arya pada pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Frankie Misa tampil mengesankan bersama Persija Jakarta di BRI Liga 1. Pemain berusia 18 tahun itu berperan sebagai bek sayap. Frankie dibekali kecepatan, kelincahan, dan kemampuan individu yang mumpuni. Selain itu, Frankie Misa juga punya tembakan akurat dan bisa diandalkan mencetak gol. Sederet kelebihan yang dimiliki Frankie Misa membuat pelatih Sintayong penasaran. Wajar bila namanya masuk daftar skuad untuk pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U20 Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022. 3 pemain keturunan ambil bagian, peringkat FIFA skuad Garuda terdongkrak. Prediksi line-up Timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Baru-baru ini, Sintayong meminta kepada PSSI untuk dicarikan lawan yang menempati peringkat 50-100 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September tahun 2022. Kami cari tim dengan peringkat 50-100 dalam ranking FIFA, kata Sintayong kepada wartawan yang juga dihadiri tim MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Namun, selang 2 hari setelah ucapan di atas, Sintayong dikabarkan merevisi ucapannya. Sintayong meminta kepada PSSI untuk dicarikan lawan yang menempati peringkat 120-154 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September tahun 2022.